Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ridwan untuk mata kuliah sistem operasi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang penginstalan Linux di kelompok serta pengoperasian sistem Linux. Kelompok ini disusun oleh Dr. Sabana Saputra, yaitu saya sendiri, ada Aisyah dan Ihsan Saputra. Prodi Informatika, matkul sistem operasi, dosen pengampu Haji Dr. Haris Eskom. Pertama, administrasi sistem Linux, panduan instalasi VirtualBox dan perintah dasar terminal di sistem operasi Linux. Mengenal mesin VirtualBox, langkah-langkahnya yaitu menjalankan Linux tanpa menghapus Windows atau macOS. Efisiensi itu bisa mencoba berbagai distro Linux dengan mudah. Snapshot menyimpan satu sistem agar bisa dikembalikan jika terjadi error. Langkah-langkah penginstalan di VirtualBox itu: 1. Buat mesin baru, yaitu spesifikasi RAM minimal 2 GB dan hard disk minimal 20 GB. Dan ISO atau file yang sudah kita unduh dari browser atau Google, dan ikuti instruksi langkah-langkah penginstalan yang ada di layar. Ini bisa kita lihat kalau mau membuat akun yang juga bisa, dan tidak pun tidak apa-apa. Dan di sini perintah-perintah Linux, yaitu ada perintah buka terminal, itu adalah Ctrl Alt keyboard, perintah mkdir atau kita membuat directory atau membuat directory baru. Perintah rmdir itu adalah perintah untuk mendelete directory atau mendelete folder. Contoh untuk kita membuat directory sekaligus, atau misalnya 1, 2, atau 3 atau lebih, itu menggunakan perintah mkdir. Fungsinya untuk membuat satu atau banyak folder sekaligus melalui terminal yang seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah itu, untuk melihat folder yang sudah kita buat di dalam sistem Linux, kita bisa mengetikkan perintah list. Ini langkah mana untuk verifikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Perintah navigasi, yaitu gunakan cd directory atau folder 1 untuk masuk ke folder. Perintah tos file 1, file 2, txt itu fungsinya untuk membuat file baru yang masih kosong dengan cepat. Untuk aplikasinya menggunakan perintah list. Untuk merubah file atau folder itu kita bisa menggunakan chmod. Fungsinya adalah keamanan untuk mencegah pengguna lain melihat atau mengubah data sensitif. Untuk mengeceknya, izinnya kita ketikkan perintah ls-1, atau untuk melihat detail perizinan, kode R berarti sudah terkunci. Ini
adalah perintah untuk mengatur akses ya. Dan untuk perintah untuk kita memantau sistem di sistem operasi Linux itu kita bisa mengetikkan perintah top untuk menampilkan penggunaan CPU dan RAM secara real-time. Kalau untuk perintah untuk menghentikan tampilan yang berjalan, kita bisa menekankan perintah key pada keyboard. Perintah psout itu adalah perintah untuk menampilkan daftar semua program yang sedang berjalan di sistem kita. Kegunaannya apa? Kegunaannya untuk mengidentifikasi aplikasi yang memberatkan kinerja komputer kita. Bisa kita memantau. Ini tampilan di layar Linux atau di CMD setelah kita untuk melihat suatu proses RAM yang berjalan. Pada monitor kita untuk menampilkan atau untuk menampilkan proses RAM pada detail seperti ini gambarnya. Lanjut untuk psout atau menampilkan penggunaan CPU dan RAM secara real time seperti ini. Seperti terlihat di gambar. Lanjut. Ini untuk mengetikkan perintah ping web atau ping Google atau ping apa, kita mengetikkan perintah ping google.com atau ping 888 untuk Google.com. Dan ini tampang seperti di layar. Indikator adalah jika muncul balasan reply, itu berarti koneksi internet aktif. Dan untuk memerintahkan untuk berhenti atau untuk mengeluarkan tampilan ini, kita bisa menggunakan perintah keyboard yaitu Ctrl plus C. Ini adalah perintah untuk uji koneksi ya. Kesimpulan dari semua yang saya jabarkan tadi, mkdir adalah perintah untuk membuat folder, tos adalah perintah untuk membuat file, chmod adalah untuk mengatur keamanan atau akses, stop atau psout itu adalah perintah untuk memantau sistem, ping adalah perintah untuk mengecek internet kita. Terima kasih. Demikianlah presentasi kelompok 4 yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.